Ada yang pernah mengeluh begini nggak? Aduh, puyeng banget deh mikirin hidup. Belum juga melangkah, tapi pikiran udah goyah. Takut kalau nanti begini, takut kalau nanti begitu. Belum apa-apa, pikiran udah semrawut duluan. Karena mikir berbagai hal yang nggak semestinya kita pikirkan. Hidup yang seharusnya udah maju dan berkembang jadi lebih baik, akhirnya jadi stuck di tempat karena mau melangkah, udah kebanyakan mikir ini, itu, dan akhirnya malah gak jadi. Ada yang kayak gitu juga nggak? Oke, kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang caraku menjalani slow living melalui pendekatan agama. Aku mau sharing bagaimana cara menghindari kepuyangan mikirin hidup dengan langkah-langkah sederhana yang aku dapat selama menjalani slow living. Nah, beberapa waktu lalu, aku adalah si cewek rumit kebanyakan mikir. Akhirnya hidup aku jadi nggak tenang, nggak bahagia, overthinking melulu, nangis melulu, mau ngapa-ngapain juga nggak semangat, progres apapun jadi terhambat dan akibatnya adalah hidup jadi sulit untuk berkembang. Kalau hidup udah nggak berkembang dan berantakan, ujung-ujungnya nyalahin keadaan dan nyalahin orang-orang sekitar. Jadi di sini yang salah apanya dong? Nah, ternyata kesalahanku waktu itu adalah aku selalu mikirin hidup. Sadar gak sih, kebiasaan kita itu adalah mikirin sesuatu yang bukan kapasitas kita buat mikir. Hidup itu adalah milik Allah. Allah yang mengatur setiap detil kehidupan kita. Dan pengaturan Allah itu pasti selalu tepat. Nggak mungkin ada yang salah atau melenceng sedikit pun. Sekecil apapun hal yang terjadi di hidup kita, baik yang menurut kita menyenangkan atau yang gak menyenangkan, semua itu adalah ketetapan yang paling baik dari Allah. Jadi, tugas kita itu cuma menjalani hidup, bukan mikirin hidup. Hidup kita udah ada alurnya, jadi kita gak perlu pusing-pusing mikir dan mengonsep sendiri. Karena itu bukan kapasitas kita sebagai manusia. Kita jalani dan nikmati aja hidup kita sesuai alurnya. Kita hargai semua yang sedang ditakdirkan untuk kita di masa kini. Tiap kali Allah kasih kesempatan untuk perkembangan hidup kita, ya kita langkahkan aja kaki kita dengan optimis. Jangan menghambat diri kita dengan pikiran-pikiran buruk. Memang, gak semua fase di setiap alur hidup kita itu bikin kita merasa nyaman. Ada kalanya bikin kita capek, takut, gelisah, sedih. Tapi apapun yang terjadi tetap jalani aja tanpa berpikir yang buruk-buruk. Dan apapun hasilnya, baik yang kita inginkan atau enggak, itu pasti adalah ketetapan terbaik. Allah kan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kita juga nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun dalam menjalani hidup sekarang masih ada sedih-sedihnya, dinikmati aja dulu. Sabar. Alurnya memang harus begitu, jadi kita jalani aja dengan terus berpikir positif. Semua rasa nggak nyaman yang kita rasakan seperti capek, takut, gelisah, sedih, itu adalah bumbu penyedap dalam hidup kita yang harus kita olah supaya kita jadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas. Allah menulis alur hidup kita termasuk dengan ujian-ujian yang bikin perasaan gak nyaman. Semua itu adalah kesempatan dari Allah untuk kita naik kelas menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita harus selalu berusaha yang terbaik. Hidup harus kita jalani dengan modal selalu berdoa dan berprasangka baik sama Allah. Kalau kita udah berhasil menjalani dengan baik, maka pasti Allah akan memberi hadiah dan memberi yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan bahagia pun pasti akan datang. Maka dari itu, hidup dijalani aja, jangan dipikirin. Syarat wajibnya, kita harus selalu berusaha atau berikhtiar untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Jangan stuck di tempat, ayo berjuang untuk lebih baik. Kalau maksa banget nih mau mikirin hidup, ya udah kita berusaha untuk mikir baik-baiknya aja. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita berprasangka yang baik-baik aja ke Allah. Kalau udah mentok, nggak bisa mikir lagi baik-baiknya,
Nah, mending gak usah dipikirin sekalian. Kita jalani aja, berikhtiar, dan serahkan semua ke sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup pasti rasanya akan lebih ringan, gak ada beban. Kita gak akan lagi takut kekurangan dan sebagainya. Karena Allah pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita selama kita memiliki niat yang baik dan selalu berada di jalannya. Kita pasti nggak akan mencari-cari kebahagiaan lagi karena kebahagiaan itu akan tercipta dengan sendirinya. Tapi ada rules wajibnya nih dalam menjalani kehidupan. 1. Selalu berprasangka baik sama Allah, supaya yang terjadi di hidup kita juga yang baik-baik. 2. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah, minta yang terbaik dan minta dilindungi dari segala keburukan. 3. Jangan melakukan sesuatu yang melenceng dari aturan agama. Memang ini tuh sulit banget buat dilakuin karena kita tahu sendiri hidup di dunia ini banyak banget godaannya. Tapi kita harus berusaha keras untuk menahan diri karena memang itulah tantangannya. Makanya kita harus banyak istighfar setiap harinya supaya Allah mengampuni dosa kita yang bejibun banget setiap hari. Selain itu, harus tingkatkan ibadah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4. Harus selalu ikhtiar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. 5. Jangan lupa selalu meluangkan waktu untuk menghargai, mencintai, dan merawat diri sendiri. 6. Tidak menyakiti orang lain. Meskipun seringkali tanpa kita sengaja, kita menyakiti hati orang lain, tapi setidaknya kita nggak berniat untuk sengaja menyakitinya. Teman-teman yang sekarang lagi pusing mikirin hidup, apakah kalian mau mencoba cara ini supaya hidup rasanya lebih ringan dan tenang? Ayo deh kita belajar bareng-bareng untuk menjalani hidup. Oh iya, aku tidak bermaksud untuk menggurui. Aku hanya ingin sharing tentang sesuatu yang telah berhasil aku lalui dan telah mengubahku menjadi lebih baik, sehat mental, dan sehat fisik. Jika caraku cocok dengan kalian, maka silahkan dicoba untuk dipraktikan. Tapi bila tidak cocok, maka tidak apa-apa karena ada banyak sekali referensi yang bisa teman-teman dapatkan. Dan kita semua bebas menentukan referensi mana yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Yang penting bisa membuat hati kita tenang, bahagia, menjadi orang yang lebih baik, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Semangat berproses teman-teman!